Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rahmatul Anam. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan New Normal. Sebelum masuk ke pembahasan tentang New Normal, adapun konsep atau materi yang terkait dengan kebijakan New Normal. Yang pertama, konsep dan tipologi pendidikan non-formal serta konsep pendidikan luar sekolah dalam Permendikbud nomor 81 tahun 2013. Yang kedua, konsep dan manajemen lembaga diniyah takmiliyah, diniyah muadalah, diniyah non-formal, atau majelis taklim dan TPA. Yang ketiga, konsep, teori, dan manajemen pendidikan berbasis masyarakat, lembaga diklat, lembaga kursus, lembaga bimbingan belajar, dan homeschooling. Pertama-tama, kita masuk ke konsep dan tipologi pendidikan nonformal serta konsep pendidikan luar sekolah dalam Permendikbud nomor 81 tahun 2013. Konsep pendidikan nonformal ialah sebagai sebuah kegiatan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan. Apakah dilakukan secara terpisah atau bagian terpenting dari kegiatan yang lebih luas dilakukan secara sengaja untuk melayani anak didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. 2. Konsep dan manajemen lembaga diniyah takmiliyah, diniyah muadalah, diniyah nonformal atau majelis taklim dan TPA. Madrasah diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama atau diniyah. Madrasah diniyah dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa yang belajar di sekolah umum. Madrasah diniyah terbagi menjadi 3 jenjang pendidikan, yaitu 1. Madrasah diniyah awaliyah untuk siswa-siswa sekolah dasar. 2. Madrasah diniyah wusto untuk siswa-siswa sekolah lanjutan pertama. 3. Madrasah diniyah ulya untuk siswa-siswa sekolah lanjutan atas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 karakteristik madrasah diniyah. Pertama, pendidikan diniyah takmiliyah atau suplemen yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada di lingkungan pondok pesantren. 2. Pendidikan diniyah berada dalam naungan pondok pesantren. 3. Pendidikan diniyah diselenggarakan sebagai pelengkap atau komplement pada pendidikan formal di pagi hari. 4. Pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren, tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari sebagai layaknya sekolah formal. 3. Konsep, teori, dan manajemen pendidikan berbasis masyarakat atau CBE, lembaga diklat, lembaga kursus, lembaga bimbingan belajar, dan homeschooling. Konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan implementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep di atas dapat dinyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar untuk tujuan menjawab kebutuhan masyarakat. Manajemen pendidikan bisa diartikan sebagai sekumpulan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan dengan memberdayakan sumber daya yang ada. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat pada jalur pendidikan formal dan non-formal dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain yang tata caranya mengenai bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lainnya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan kebijakan New Normal. Adapun beberapa kebijakan New Normal yang ada di dalam pondok pesantren. Pertama-tama, menggunakan masker pada jam pelajaran. Kedua, para santri diwajibkan menggunakan hand sanitizer. Ketiga, selalu mencuci tangan. Yang keempat, selalu menjaga jarak. Kelima, setiap 2 minggu sekali, ruangan selalu disiram dengan disinfektan. Di dalam kebijakan New Normal, adapun kekuatan dan juga peluang, namun secara bersamaan menunjukkan kelemahan dan juga ancaman.
1. Kekuatan ialah faktor internal atau dalam yang cenderung memiliki efek positif atau menjadi mampu untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan. 2. Kelemahan ialah faktor internal atau dalam yang mungkin memiliki efek negatif atau menjadi penghalang untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan. 3. Peluang ialah faktor eksternal atau luar yang cenderung memiliki efek positif pada pencapaian atau tujuan sekolah atau tujuan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. 4. Ancaman ialah faktor eksternal atau kondisi yang cenderung memiliki efek negatif pada pencapaian tujuan suatu lembaga pendidikan atau membuat tujuan absurd atau malah sulit dicapai. Sekian video dari saya tentang pembahasan kebijakan new normal dan juga pembahasan tentang ruang lingkupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.